Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zahra Aulia Rahma. Di video ini saya ingin menjelaskan apa saja sih dampak sosial dari informatika. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa teknologi informasi dan komunikasi saat ini semakin berkembang pesat dan semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi ini menciptakan dunia yang dinamakan dunia maya, di mana kita semua yang menggunakan mereka adalah warganya. Nah, sebagai warga dunia maya, kita juga memiliki tanggung jawab dan harus bersikap etis yang didasari oleh kemampuan mengkaji informasi yang ada di media sosial, serta menghindari perbuatan yang tidak terpuji. Selanjutnya, aku mau jelasin dulu nih, apa itu media sosial. Media sosial merupakan media interaktif yang memungkinkan penggunanya untuk berekspresi, berkreasi, membuat dan menulis ide menarik, serta memberikan informasi dalam komunitas virtual tersebut. Saat ini, media sosial yang digunakan oleh masyarakat memiliki fitur bagi penggunanya untuk dapat menciptakan konten seperti teks, foto, video animasi, avatar, dan data, serta dapat berinteraksi dengan pengguna lain dalam bentuk komentar. Penggunanya juga dapat membuat profil dan membuat jaringan sosial pertemanan dengan orang tertentu atau grup tertentu. Media sosial saat ini memiliki pengaruh yang besar pada budaya masyarakat. Media sosial dimanfaatkan oleh banyak institusi dalam membantu pekerjaan mereka. Dampak positif media sosial diantaranya sebagai berikut. Pertama, kedekatan sosial antar penggunanya. Kedekatan sosial akan membawa pengaruh baik dalam hal saling membantu antar kelompok dan saling berbagi konten yang berguna. Kedua, mempermudah komunikasi. Media sosial dapat membantu mempermudah komunikasi sehingga perusahaan besar, menengah, kecil atau mikro dapat memanfaatkannya untuk pemasaran produk ke pelanggan. Pemerintah dapat memanfaatkan untuk memperbaiki layanan ke masyarakat, dan lain-lain. Ketiga, penegakan hukum dan investigasi. Foto-foto pelanggaran hukum yang diposting di media sosial dapat digunakan oleh pihak berwenang untuk menindaklanjuti dengan penangkapan pelanggar hukum. Keempat, media sosial memiliki platform yang diisi dengan games, feedback, review, dan program lain yang berhubungan dengan aktivitas online. Platform ini memunculkan pertumbuhan aplikasi baru yang menambah lapangan pekerjaan. Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Katadata Insight Center merilis laporan survei status literasi digital di Indonesia tahun 2022 pada Rabu tanggal 1 2023. Laporan tersebut mencatat pola perilaku digital masyarakat Indonesia, salah satunya terkait durasi penggunaan internet. Berdasarkan hasil survei, mayoritas responder Gen Z 35% dan Gen Y 26% menggunakan internet lebih dari 6 jam per hari. Sementara yang mengakses internet lebih dari 6 jam per hari di kelompok Gen X dan Boomers lebih sedikit, yakni hanya 19%. Adapun sebagian besar Gen X dan Boomers mengakses internet antara 1-2 jam per hari. Jika semua kelompok usia itu digabung, mayoritas responden menggunakan internet lebih dari 6 jam per hari, sekitar 26%. Kemudian, antara 1-2 jam 24% dan 2-4 jam 24%. Selain dampak positif, media sosial juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif dari media sosial diantaranya sebagai berikut. Pertama, pengaruh terhadap kesehatan emosional. Media sosial juga mampu membuat penggunanya menjadi ketagihan. Pada media sosial juga bisa terjadi cyberbullying dan berkomentar negatif terhadap orang lain yang menyebabkan korban paling parah menjadi depresi. Kedua, berita bohong atau berita palsu dan ujaran kebencian. Media sosial memungkinkan penggunanya untuk mengunggah berita. Karena dibuat sendiri, berita tersebut bisa salah, palsu, atau bahkan sengaja dipalsukan. Ketiga, pencurian data. Data-data tersebut dapat menjadi objek yang disalahgunakan oleh pencuri data, seperti membuat akun palsu untuk melakukan kejahatan ke pengguna lain atau dengan menjualnya ke pihak yang berkepentingan.
Nah, selanjutnya kita masuk pada bersikap kritis. Seperti yang udah aku jelaskan pada awal video tadi, salah satu hal yang paling banyak digunakan oleh pengguna media sosial adalah memberikan informasi. Sebelum memberikan informasi tersebut, kita sebagai pengguna media sosial harus meneliti lagi apakah informasi yang kita berikan merupakan informasi yang valid atau palsu. Berikut cara untuk mengetahui berita yang kamu baca itu bohong atau benar. Pertama, dengan mengembangkan pemikiran kritis. Saat membaca suatu berita, kita harus menjaga diri dan tidak terpancing secara emosional dengan melihat dan mendengar secara rasional dan kritis. Pikirkan, mengapa cerita ini ditulis? Apakah untuk meyakinkan tentang sudut pandang tertentu? Apakah akan berujung ke pengiriman uang? Apakah saya menjadi terpengaruh dan terpicu untuk melakukan sesuatu? Yang kedua, memeriksa sumber informasi. Jika menemukan cerita dari sumber yang belum pernah didengar sebelumnya, kita harus melakukan pencarian dan menggali informasi. Periksa alamat web halaman yang dibaca. Penyebar informasi palsu terkadang membuat halaman web, surat kabar, atau gambar palsu yang terlihat resmi tetapi sebenarnya palsu. Ketiga, melakukan cek dan recheck dari liputan lain. Apakah ada media lain yang memberikan informasi tersebut? Apa yang dikatakan sumber lain tentang itu? Pengecekan berita dapat dimulai dengan melihat liputan di media utama, karena media profesional mainstream memiliki pedoman editorial yang ketat dan jaringan luas dengan wartawan yang sangat terlatih. Keempat, gunakan akal sehat. Berita bohong dirancang untuk memberikan kejutan atas harapan, ketakutan, dan emosi kita. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan akal sehat untuk mengetahui apakah informasinya bohong. Berikutnya, aku mau bahas masalah yang sangat sering terjadi di media sosial, yaitu cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying merupakan perundungan di dunia maya menggunakan media sosial atau digital. Biasanya dilakukan secara berulang dalam kurun waktu yang lama di mana korban tidak mudah melakukan perlawanan terhadap penyerangan tersebut. Contoh perundungan dari cyberbullying ini adalah seperti menyebarkan kebohongan, memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial, mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui aplikasi chat, dan memposting kata-kata yang menyakitkan pada kolom komentar di media sosial. Kegiatan lain yang juga merupakan cyberbullying antara lain seperti berikut. Pertama, penggunaan akun palsu atau akun orang lain untuk mengirim pesan jahat, mempermalukan, dan melecehkan seseorang. Kedua, trolling, pengiriman pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jejaring sosial, ruang obrolan, atau online game. Tiga, pengucilan dari online game, aktivitas atau grup pertemanan. Keempat, membuat laman atau grup yang membicarakan kejelekan atau menyebarkan kebencian terhadap orang lain. 5. Menghasut anak-anak atau remaja lainnya untuk mempermalukan seseorang. Keenam, memberikan suara untuk seseorang atau suara seseorang dalam jajak pendapat yang melecehkan. 7. Memaksa anak-anak agar mengirimkan gambar tidak pantas atau terlibat dalam percakapan seksual. 8. Mengakses files pribadi orang lain dari komputer pribadinya. Berikutnya, ada dampak dari perundungan di dunia maya. Pertama, mental dan emosional. Merasa malu, kesal, marah, khawatir berlebihan, tidak percaya orang lain, yang bisa menyebabkan kehilangan minat pada hal yang disukainya dan tidak fokus pada mata pelajaran yang lain. Kedua, fisik. Merasa lelah dan merasakan gejala depresi seperti sakit perut dan sakit kepala. Dalam kasus ekstrim, depresi dapat berujung pada aktivitas untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Perundungan juga akan berdampak bagi pelaku, yaitu pelaku akan cenderung bersifat agresif, impulsif, mudah marah, dan berwatak keras. Pelaku cenderung ingin mendominasi orang lain dan tidak menghormati orang lain. Pelaku juga akan dijauhi dari teman-temannya. Adapun, perundungan juga akan berdampak bagi orang yang menyaksikan. Pertama, pembiaran perundungan yang terjadi akan membentuk pemahaman bahwa perundungan dapat diterima secara sosial. Hal ini berbahaya karena bisa muncul pelaku perundungan baru. Kedua, orang lain akan bergabung dengan perundung karena takut akan menjadi korban perundungan berikutnya.
Sekian penjelasan dari aku tentang dampak sosial informatika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.